Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aji Salkodri dengan NPM 22 12 01 10 70. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Ade Arif Firmansyah, SHMH. Dalam hal ini, saya akan menjawab 4 persoalan tentang peraturan daerah Tanggamus nomor 51 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Soal yang pertama adalah tentang apa urgensi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 51 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan juga desentralisasi terhadap daerah tersebut, dan berikan dasar hukum yang saya pakai. Dalam hal ini, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu pelaksanaan otonomi daerah dan juga desentralisasi. Dalam hal ini, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban pemerintahan daerah untuk mengurusi urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan desentralisasi adalah pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya masing-masing. Seperti yang kita tahu, urgensi kenapa peraturan daerah ini penting untuk otonomi dan desentralisasi daerah, kita lihat dulu latar belakangnya. Banyak anak-anak di kabupaten khususnya yang tidak menerima pendidikan dengan baik dan malah bekerja dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi, dan juga lemahnya pelindungan anak terhadap hak-haknya. Maka dari itu, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus membentuk sebuah peraturan daerah untuk melindungi hak dan juga kewajiban dari anak-anak ini. Dan dibentuklah peraturan daerah nomor 51 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Dengan adanya peraturan daerah ini, Kabupaten Tanggamus berharap untuk pelindungan hak dan juga kewajiban dari anak-anak ini melalui beberapa program. Salah satu tujuannya adalah memenuhi hak pendidikan, hak kesehatan, hak keamanan, dan dari rasa eksploitasi itu sendiri. Apa urgensinya untuk otonomi daerah dan juga desentralisasi daerah terhadap Kabupaten Tanggamus? Itu ada di masa depan, karena Kabupaten Tanggamus menginginkan keberlanjutan yang pasti nantinya. Pejabat-pejabat dari struktur pemerintah daerah ini akan digantikan oleh generasi penerus, yaitu anak-anak yang sekarang sedang berpendidikan, yang sedang menjalani kehidupannya di masa anak-anak, ini akan menggantikan posisi para pejabat di struktur pemerintah daerah. Dengan mereka menerima hak-haknya itu tadi, mereka bisa berkompeten mengisi kekosongan pemerintahan itu nantinya. Dan juga mereka dapat mengetahui apa potensi dari daerahnya masing-masing, sehingga mereka bisa membentuk daerahnya semakin maju nantinya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing dan memahami hal itu. Selain itu juga, Kabupaten Tanggamus berdasarkan pasal 7 dari Perda atau Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 51 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak ini, dalam pasal 7 itu dijelaskan hak dan juga kewajiban yang perlu didapatkan oleh anak. Dan di pasal lainnya dijelaskan juga bahwa Kabupaten Tanggamus ini membentuk
sebuah organisasi yang dimana diisi oleh anak-anak muda untuk mensosialisasikan betapa pentingnya anak, melindungi hak-hak dan kewajiban anak-anak itu di forum anak. Dalam hal ini, pemerintah telah mengambil langkah baik untuk membentuk peraturan daerah tentang pelindungan hak dan juga kewajiban seorang anak untuk kedepannya. Begitulah urgensi dari peraturan daerah Kabupaten Tanggamus nomor 51 tahun 2022, tahun 2020 maksud saya, tentang Kabupaten Layak Anak. Itu menjadi hal dasar dan juga hal terpenting kenapa undang-undang tersebut bisa menjadikan otonom dan juga desentralisasi dari Kabupaten Tanggamus itu semakin maju ke depannya. Baik. Baik, soal nomor 2 adalah mengapa peraturan daerah Kabupaten Tanggamus nomor 51 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak penting dan diperlukan bagi daerah Tanggamus, dan tuliskan berdasarkan pandangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dan berikan dasar hukum yang menunjang jawaban dari pernyataan saya. Dalam hal ini, mengapa Perda ataupun Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 51 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak diperlukan dan juga penting bagi Kabupaten Tanggamus. Kita bisa lihat dari Indonesia di tahun 2020, di tahun 2045, tepat pada 100 tahun Indonesia merdeka, memiliki program Indonesia Emas tahun 2045, di mana yang menjadi tolak ukur di tahun tersebut, yang menjadi tolak pijakan pemerintah dan juga menjadi roda kepemerintahan nantinya adalah anak-anak yang sekarang masih menempuh pendidikan dan juga para remaja yang sedang menjalani pendidikan juga. Apabila anak-anak itu mendapatkan haknya dari segi pendidikan maupun segi kesehatan maupun segi keamanan, dapat dipastikan bahwa anak-anak tersebut nantinya berkompeten dan juga menjadi tiang Indonesia emas 2045 nanti. Hal tersebut menjadi penting. Mengapa undang-undang itu perlu dilaksanakan? Peraturan daerah ini perlu dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus karena menunjang kemajuan di Kabupaten Tanggamus itu nantinya, yaitu berdasarkan anak-anak yang tumbuh di sananya yang mengerti potensi daerah-daerahnya masing-masing. Sedangkan berdasarkan pandangan filosofisnya, pada Kabupaten Tanggamus nomor 51 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak ini telah mengalami proses pembentukan, yang dimana berdasarkan pembentukannya, berdasarkan pandangan filosofisnya, hal ini telah mengatur beberapa kepentingan hak dan juga kewajiban dari anak-anak tersebut berdasarkan falsafah yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila maupun yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan melihat hak asasi manusia yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila maupun pembukaan UUD 1945, dan dibentuklah peraturan daerah nomor 51 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan pandangan sosiologisnya, yaitu pandangan masyarakatnya, Perda tersebut telah memenuhi beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Salah satunya kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak, yaitu pendidikan, hak kesehatan, dan juga keamanan. Seperti yang kita tahu, di kabupaten khususnya banyak anak-anak yang mengalami putus sekolah, banyak
banyaknya anak-anak yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan juga mendapatkan kekerasan baik fisik maupun mentalnya dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini, Kabupaten Tanggamus telah melihat kebutuhan masyarakatnya dan membentuk peraturan daerah nomor 51 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak demi melindungi hak dan juga kewajiban dari anak-anak tersebut. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 24 untuk pelindungan hak dan juga kewajibannya. Sama halnya seperti pandangan filosofis, itu juga telah diatur dalam pasal 24 di dalam peraturan daerah nomor 51 tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus tentang Kabupaten Layak Anak. Dan juga berdasarkan pandangan yuridisnya, seperti yang telah saya bahas, anak-anak masih banyak mengalami kekerasan, masih banyak tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Tanggamus melihat bahwa adanya kekosongan peraturan yang mengikat, sehingga Kabupaten Tanggamus mengesahkan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak. Dan juga Kabupaten Tanggamus melihat kekosongan bahwa anak-anak muda ini banyak yang tidak memiliki tempat untuk belajar, sehingga Kabupaten Tanggamus membentuk sebuah forum anak untuk anak-anak belajar bagaimana cara kompeten agar mereka bisa meneruskan dan juga mencari tahu potensi dari kabupatennya sendiri. Hal tersebutlah dari hal-hal pandangan tersebut dari filosofi, sosiologis, dan logis, pemerintah daerah membuat rasa aman dan juga tentram. Hal tersebutlah yang menjadi penting dan diperlukan di dalam Kabupaten Tanggamus dari pada tersebut. Baik, soal persoalan nomor 3 adalah aturan dan juga pasal apa saja di dalam peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan juga kesejahteraan rakyat di Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini, dalam peraturan daerah Kabupaten Tanggamus nomor 51 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, di dalamnya banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang ataupun untuk memajukan kemajuan Tanggamus menurut saya. Salah satunya ada di pasal 17 ayat 2 tentang forum anak. Dijelaskan dalam pasal tersebut, forum anak adalah representasi anak, baik domisili maupun kepentingan pendidikan yang mengumpulkan anak-anak di dalam satu keorganisasian berupa forum anak untuk mengajarkan apa arti penting dari pendidikan dan juga hak dan juga kewajiban yang harusnya mereka dapatkan. Dan khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dengan adanya peraturan ataupun pasal tersebut, yaitu forum anak, pemerintah daerah Tanggamus memiliki organisasi yang di dalamnya diatur dan juga dijalankan langsung oleh anak-anak Kabupaten Tanggamus yang memiliki pemahaman ataupun yang ingin belajar tentang potensi dari daerahnya masing-masing. Sehingga anak-anak yang berkumpul dalam satu forum tersebut bisa belajar pentingnya potensi daerah yang mereka miliki dan juga pentingnya pendidikan dan juga kebutuhan lainnya, terkhusus untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan dan juga kebutuhan khusus. Dalam hal ini, Kabupaten Tanggamus ingin memajukan dan juga ingin yang namanya ada kesejahteraan rakyat ataupun masyarakatnya melalui forum anak tersebut. Forum anak ini juga telah
berjalan di Kabupaten Tanggamus dan saya merasakannya sendiri. Saya merupakan warga asal daerah Tanggamus yang melihat pergerakan dari forum anak tersebut. Teman-teman saya ada beberapa yang mengikutinya dan saya melihat perkembangan yang cukup baik, yang dimana mereka menggali potensi anak-anak di daerah-daerah, terkhusus di daerah Tanggamus. Dengan hal itu, anak-anak di Tanggamus mengerti dan juga tahu untuk apa pendidikan itu penting, dan juga mereka tahu menggali potensi daerahnya masing-masing. Dan juga salah satunya pasal yang menurut saya penting untuk kemajuan dan juga kesejahteraan rakyat itu ada di pasal 27 tentang sekolah ramah anak. Seperti yang kita tahu, sekolah merupakan tempat kedua bagi anak untuk menimba ilmu, yang dimana keluarga yang pertama untuk menimba ilmu, kemudian ditaruh dan juga dititipkan di sekolah. Apabila sekolah menjadi tempat yang nyaman, tanpa kekerasan, tanpa bullying, anak-anak bisa fokus, anak-anak bisa lebih kompeten dalam menjalankan kegiatan sekolahnya, sehingga menciptakan generasi yang cerdas dan juga paham atas ilmu pengetahuan yang diberikan di sekolah, sehingga mereka bisa menggali potensi dari kedaerahannya masing-masing, dan juga potensi tersebut bisa dipakai untuk memajukan kesejahteraan maupun memajukan kabupatennya masing-masing, terkhusus Kabupaten Tanggamus, dalam pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Hal tersebut telah diatur. Selain sekolah ramah anak, ada juga kesehatan yang ramah anak dan juga keamanan. Dalam hal itu menjaga kepentingan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak-anak di daerah, khususnya daerah Tanggamus, yang telah diatur dalam perda tersebut. Dalam hal ini, saya mengambil contoh dua pasal tersebut, dan juga bisa dilihat bahwa Kabupaten Tanggamus dalam hal ini melalui Perdanya Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak telah memikirkan bagaimana caranya menciptakan lingkungan yang ramah anak melalui organisasi yang dibuatnya. Contohnya, forum anak. Dan juga mereka juga tidak hanya melihat tentang organisasinya saja, tetapi melihat di lokasi-lokasi yang mana anak-anak tersebut menghabiskan banyak waktunya, seperti pendidikan di sekolah ramah anak, diatur dalam pasal 27 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Dalam hal ini, pasal-pasal tersebut sudah menunjukkan bahwa peraturan dari Perda ini memiliki tujuan kemajuan dan juga kesejahteraan rakyat. Dan juga kita lanjut dalam poin persoalan nomor 4. Apakah perlu peraturan daerah ini diatur di daerah lain? Jawaban saya diperlukan. Karena anak merupakan tolak ukur nantinya di masa depan, di mana setiap daerah berinvestasi untuk masa depannya melalui anak-anak, yang dimana anak-anak tersebutlah yang akan menjadi roda pemerintahan ke depannya, menjadi roda penggerak ekonominya, menjadi roda penggerak negara pusat Indonesia tentunya, yang dimana mereka akan menjadi tiang bagi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut menjadi penting bagi setiap daerah untuk menggali potensi anak-anaknya, dan juga anak-anak tersebut nantinya bisa memajukan daerahnya masing-masing,
terutama anak-anak yang telah mendapatkan hak-haknya. Pasti mereka akan menyadari kewajiban yang diperlukan untuk negara membalas budinya. Apabila kita lihat sekarang masih banyak anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang menerima pelayanan kesehatan yang buruk, anak-anak yang menerima kekerasan dan juga kekejaman, bahkan itu terjadi di anak-anak di bawah umur. Penting bagi setiap daerah untuk mengatur perlindungan hak dan juga kewajiban anak-anak, untuk melindungi mereka untuk mendapatkan potensi yang mereka miliki, dan juga nantinya mereka dapat membangun potensi dari daerahnya masing-masing, mulai dari teknologi, pendidikan, kesehatan maupun keamanan. Mereka yang akan menjadi rodanya, mereka yang akan menggerakkan Indonesia ini di tahun-tahun yang akan mendatang, menggantikan pejabat-pejabat yang sedang duduk di struktur pemerintahan sekarang. Oleh sebab itu, hak mereka perlu dijaga agar mereka berkompeten untuk menduduki dan juga untuk melaksanakan tugas-tugas mereka nantinya. Apabila itu sudah terwujud, insya Allah akan menjadi sebuah kemajuan bagi bangsa maupun negara, karena mereka sudah aman dan juga sudah mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka sudah kompeten untuk menjadi penerus bangsa ini, mempersiapkan Indonesia Emas 2045. 100 tahun kemerdekaan Indonesia akan diisi dengan generasi-generasi emas, generasi-generasi unggul, dan juga generasi-generasi yang bijak dalam menjalankan pemerintahan maupun perekonomian di negara Indonesia. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.